Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 20 Agustus 2022. Hari ini kita memperingati pesta wajib Santo Bernardus, Abbas, dan Pujangga Gereja. Injil hari ini diambil dari Matius, bab 23, ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa kesaksian hidup akan Kristus jauh lebih meyakinkan daripada kata-kata manis. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami untuk wujud nyatakan apa yang kami ajarkan kepada sesama lewat gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan kami. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu menjadi saksi hidup akan Dikau lewat perbuatan dan tutur kata kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turut perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi jangan kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesaksian hidup jauh lebih meyakinkan daripada kata-kata manis. Lewat Injilnya hari ini, Yesus menasihati para muridnya bagaimana bersikap yang benar terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Para murid harus mengikuti ajaran mereka, karena ajaran mereka sesungguhnya berasal dari sumber yang benar, yaitu dari Allah sendiri. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia pada peraturan-peraturan Allah. Yang dikritik oleh Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang pada ajaran yang mereka bebankan kepada orang lain. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Injil hari ini boleh dianggap sebagai bahan refleksi yang menarik untuk kita semua. Bukan hanya untuk para gembala umat dan pelayan sabda, tetapi juga untuk para pelayan masyarakat dan orang tua dalam keluarga. Apakah ajaran dan nasihat kita sepadan dengan praktek dan kesaksian hidup kita? Apakah ajaran dan nasihat itu kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita? Apakah kita selalu menjadi orang pertama yang melakukan apa yang kita ajarkan sehingga mereka yang diajar akan dengan mudah mengikutinya? Apakah kita selalu konsisten dengan apa yang kita ajarkan? Orang akan lebih mudah mempercayai kita kalau kita selalu dengan apa kita selalu konsisten dengan apa yang kita ajarkan. Orang akan lebih mudah mempercayai kita kalau kita selalu memberi contoh yang baik kepada mereka. Tetapi kalau tidak, maka semua kata-kata manis yang kita taburkan tidak akan membawa dampak yang positif kepada orang yang mendengarkannya. Dalam gereja kita sekarang ada umat yang tidak percaya pada para gembalanya, karena kesaksian hidup mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka wartakan dari mimbar sabda. Dalam keluarga juga demikian. Ada anak-anak yang tidak senang dengan orang tua mereka, karena kedua orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Yesus Kristus, karena Ia selalu mengingatkan kita untuk berbuat yang benar. Kalau kita selalu tunjukkan sifat dan sikap yang baik kepada sesama, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sering gagal, maka marilah kita perbarui diri. Yakinkan diri kita bahwa dalam diri kita sesungguhnya ada banyak potensi yang baik yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Semakin kita tunjukkan dan bagikan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, maka semakin banyak orang akan merasakannya. Kesaksian hidup dan perbuatan baik kita pasti akan selalu dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Perbuatan baik kita ibarat benih yang sudah kita taburkan kepada siapa saja. Dan yang pasti benih kebaikan yang sudah kita taburkan itu akan tumbuh dalam diri orang yang menerimanya dan yang mengalaminya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar apa yang kita ajarkan selalu dapat kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita. Kita mohon Santo Bernardus dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.